Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kemarin kita dikejutkan oleh pernyataan seorang dirut dari BUMN dan ini kebetulan dirutnya adalah urusan pangan nih, Agrinas Pangan Nusantara. Saya sendiri namanya ini baru mendengarnya ini dan yang menarik Pak Jao Angelo de Sousa Mota namanya. Ini dia mengundurkan diri karena katanya dia tidak didukung oleh stakeholder dan banyak orang terkejut karena ini kok seperti terjadi di negara seperti nggak terjadi di Indonesia gitu ya, orang pejabat mengundurkan diri, menundukkan muka itu seperti menundukkan kepalanya, minta maaf kepada publik dan ke presiden. Ini kayak saya pikir tadinya terjadinya di Jepang atau di Korea, nggak taunya terjadi di Indonesia. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Saya akan ajak Anda kalau ngomongin BUMN, siapa lagi yang saya ajak ngomong kalau bukan manusia merdeka saya dulu. Assalamualaikum Bang Said dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini cukup mengejutkan kalau buat saya. Ini sebagai orang yang lama berkecimpung di BUMN, peristiwa semacam ini pengunduran diri seorang pejabat ini apakah ini yang pertama kali terjadi atau setidaknya di eranya Pak Prabowo ini yang pertama kali terjadi lah gitu ya Bang Said itu ya. Saya pikir ini pertama kali terjadi dan saya melihat bahwa ini ada masalah serius yang perlu saya tahu, Mm-mm. sehingga mulai tadi malam saya dapat cari informasi Mm-mm. apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Ini Mm-mm. satu, bahwa kita tahu bahwa ini pengunduran diri yang dikaitkan dengan kebijakan di Danantara, itu Ya. kan Mm-mm. nah, yang kedua, saya tahu bahwa ini perusahaan yang dibentuk oleh Pak Prabowo khusus untuk menangani pangan. Mm. Nah, yang ketiga, dapat info bahwa yang mengundurkan diri ini adalah orang yang dekat dengan presiden. Jadi ini Oh, agak serius. namanya ini Eh, kalau dari namanya saya pikir tadinya orang Portugal. Ini orang Timur Timur nih kelihatannya. Nah, kalau lihat namanya ya Bung Said itu ya. Info yang saya dapat bahwa ini sebenarnya temannya Sanana Gusmao Oh, oke oke. Yang Pro Republik, yang memilih Republik ya. bergabung. Ya, Pro Ya, Republik. memilih bergabung ke Republik dan sudah Ya, ya. lama ikut dengan Prabowo. Nah, Oh, oke ya. sehingga mulai tadi malam saya mencari informasi apa yang terjadi sebenarnya, Hmm. sehingga apakah betul sekrusial itu atau sebenarnya Hmm. hanya kesalahan pengertian Hmm. atau kesalahan kultur, perbedaan kultur, kultur saja, atau ada aturan-aturan yang mau ditegakkan. Hmm. Nah, Bung Hersho, kita tahu bahwa Pak Prabowo itu tahun 2005 itu menghidupkan tiga mayat bangkai BUMN yang ditinggalkan Joko Widodo Hmm. untuk diberikan tugas khusus. Satu adalah itu PN namanya, perusahaan negara Yoda Karya, itu konsultan konstruksi yang Hmm. diubah namanya menjadi Agrinas Pangan Nusantara. Oh, yang sekarang ini ya, yang Kemudian, mundur ini ya. ya, Hmm. Kemudian ada Agrinas Palma Nusantara yang Hmm. mengelola sawit yang diambil alih itu Hmm. dari PT Indra Karya, itu Hmm. juga konsultan. Dan ada satu lagi yang belum pernah muncul sama sekali, Hmm. Agrinas Jaladri Nusantara, Apa itu? itu untuk perikanan. Oh, oke. Hmm. Itu dari PN Sirama Karya. Nah, yang jalan sekarang baik adalah PT Agrinas Palma Nusantara. Oke, Hmm. Hmm. saya ingin bicara kenapa kira-kira Pak, panjang namanya, Pak Jawo aja Dirut, deh. Pak Jawo lah ah, ya gitu. Pak Jawo gitu panggilnya gitu ya. Pak Jao mengundurkan diri. Sepertinya uh, ada kultur kultur atau pemahaman yang tidak sesuai dengan nilai masing-masing. Nah, eh, kita tahu Pak bahwa Presiden Prabowo membentuk Danantara itu agar mengelola BUMN ini betul-betul sangat profesional, tidak boleh, harus transparan, harus objektif dan lain-lain, dan harus betul tertata secara hukum, sehingga proses seperti itu biasanya membutuhkan Hmm. proses yang panjang, sehingga dibutuhkan analisis untuk mengucurkan uang Hmm. ke perusahaan. Saya tahu di uang di Danantara itu ada. Nah, kalau dulu, ini kan biasanya kalau perusahaan baru ini kan penyertaan modal negara. Hmm. Penyertaan modal negara, Hmm. kalau penyertaan modal negara itu adalah persetujuan DPR. Hmm.
Nah, ini adalah kira-kira mekanismenya adalah penyertaan modal Danantara kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Itu kira-kira yang dibutuhkan karena dia menyatakan 6 bulan belum dikasih uang. Oke? Ya. Nah, Ini kan serius, orang bisa bilang, loh gimana mau kerja kalau nggak ada duitnya, kan gitu. oke. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa Agrinas Palma Nusantara itu tidak ada masalah, langsung beroperasi walaupun belum dikasih uang. Ya kan? Sama kasusnya. Nah, tapi Agrinas Palma Nusantara itu dapat aset langsung jutaan hektar dari sawit-sawit yang disita negara. Sehingga langsung bisa beroperasi dan punya aset, underlying aset yang bisa menghasilkan uang dan itu sudah juga menghasilkan uang. Ini Sehingga langsung dari Satgas ya, dari Satgas PKH itu yang dipimpin Pak Safri ya, yang nah, ya itu dari ya. Satgas PKH. Nah, Ya. sehingga tidak merepotkan Danantara sehingga langsung beroperasi sehingga langsung beroperasi normal sebagai perusahaan, punya aset, punya penghasilan untuk menggaji, punya dana operasional, punya ini untuk berkomunikasi dengan bank karena punya aset. Itu langsung jalan. Sekarang Agrinas Pangan Nusantara ini memang belum jelas asetnya dari mana. Nah, Danantara kalau tidak ada underlying maka tidak mungkin memberikan dana, mengeluarkan dana. Apa itu? Supaya publik paham. Sebentar dulu. Apa maksudnya underlying itu supaya publik juga paham? Underlying adalah bahwa ada sesuatu aset atau ini yang diterima oleh Danantara dari Agrinas Palma, Agrinas Pangan untuk diganti dengan uang. Oh, Oke. semacam jaminan lah dalam tanda petik ya, Jaminan seperti lah. Jadi apakah aset negara yang diserahkan atau ada proyek diserahkan sehingga diberikan uang untuk itu sehingga di dalam buku Danantara itu ada balansinya bahwa ini ada uang keluar karena ada aset yang masuk. Yes. Nah, Okay. di dalam neraca kalau tidak ada itu maka dianggap korupsi. Jadi saya pikir kebocoran merugikan negara karena tidak ada underlying-nya. Nah, jadi saya melihat bahwa keputusan ini adalah Danantara mungkin ingin melindungi kebijakan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo agar tidak terjadi kasus hukum di kemudian hari. Karena kalau ini dikeluarkan uang Rp1 pun tidak ada underlying asetnya, maka itu dianggap merugikan negara. Itu saya pikir tujuannya baik. Nah, dari tujuan baik itu, ini tidak sabar karena sudah 6 bulan juga Agrinas Pangan ini kok tidak dikasih uang. Nah, sebenarnya solusinya yang saya tunggu itu adalah sebenarnya apakah kan kita sudah dengar lama sekali namanya ada proyek food estate, ya kan? Artinya ada aset-aset yang belum jelas statusnya tapi sudah dikuasai di food estate. Apakah itu masih milik negara atau sudah dijadikan menjadi aset BUMN? Ini yang di mana ini? Yang di Kalimantan Tengah atau ada di yang Kalimantan, di ada di Sumatera, ya, ada di Sumatera, ada di Merauke. Oh, oke ya. Ya, nah, itu status aset itu kemungkinan seharusnya dimasukkan ke Agrinas Pangan. Merubah statusnya dari milik negara, milik pemerintah menjadi milik Agrintara, dalam hal ini masuk kepada asetnya Agrinas Pangan. Itu kira-kira mekanismenya. Nah, kalau itu sudah masuk, maka artinya itu adalah Danantara membayar aset itu kepada Agrinas Pangan Nusantara karena mendapatkan aset dari negara. Nah, itu sebenarnya sepertinya itu proses yang ini jadi equity-nya jadinya nantinya begitu. ya, equity-nya. Nah, sehingga bisa langsung beroperasi karena sudah punya underlying aset yang seakan-akan diganti oleh Danantara. Selama itu nggak keluar, maka Danantara nggak mungkin mengeluarkan uang karena tidak ada underlying. Sangat berbeda itu juga terjadi di Agrinas Jaladri, belum keluar juga uangnya, ya kan? Nah, tapi di Agri Palma itu sudah jalan karena sudah langsung ada asetnya yang diserahkan
jutaan hektar kebun sawit kepada Agripalma Nusantara. Nah, jadi saya melihat ini tujuannya baik juga. Nah, kita berikan penghormatan kepada yang mengundurkan diri, tapi menurut saya ini hanya adalah masalah mekanisme proses pengambilan keputusan yang masing-masing ingin aman. Ya kan? Nah, kelihatannya ada ketidaksabaran daripada Pak Dirut ini, dan mungkin juga bebannya terlalu berat. Nah, bebannya tidak terlalu berat, tidak punya uang, tapi proses penyerahan aset ini juga mungkin harus dipercepat. Kalau perlu kasih underlying aset apa, ya itulah food estate lahannya yang sudah itu dialihkan aja segera ke PT Agrinas Nusantara, sehingga punya underlying aset untuk mendapatkan dana pengelolaan perusahaan. Itu Mas Her. Oke. Kita nggak boleh juga menyebutnya sesederhana itu juga ya, karena kalau kita dalam berempati posisi beliau, bagaimana dalam 6 bulan nggak punya duit sama sekali, sementara tuntutan begitu besar, dia pasti ada tuntutan secara internal, tapi juga ada tuntutan eksternal kan, pasti dia juga akhirnya ambil keputusan itu gitu. Iya. Nah, saya memaklumi betul pengunduran diri beliau, tapi saya memahami juga posisi Danantara. Karena posisi Danantara, sehingga menurut saya yang perlu ini sekarang adalah perusahaan ini harus duduk, asetnya apa sih, tugasnya apa sih, sehingga Danantara bisa mengelolanya dengan baik. Kalau hanya dikasih nama saja, kantor pun nggak jelas, itu pasti nggak mungkin Danantara ngeluarin uang. Jadi ini menurut saya ini masih di tangan pemerintah, sehingga tidak terjadi, sehingga aksi korporasi belum bisa dilakukan. Nah, kalau pemerintah dalam hal ini pemegang saham sudah mengalihkan aset pemegang saham terhadap Danantara ya, karena Danantara pemilik saham kepada Agrinas Agrinas Pangan. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, maka ini akan sulit. Nah, yang harus diwaspadai ini Pak Bang Hersu, bahwa memang karena Agrinas Pangan ini masuk ke wilayah yang sebenarnya tugas pemerintah kepada rakyat. Nah, tapi kan ada food estate yang mau didirikan. Nah, saya pikir inilah yang menurut saya food estate ini menjadi sumber permasalahan, karena tidak jelasnya proyek ini apakah proyek pemerintah ataukah proyek BUMN. Itu yang menjadi problem. Kita ingat proyek food estate ini kan ada di mana-mana, ya kan? Pernah juga ada di Kemenhan kan, yang Kalimantan, ya kan? Pernah ada di Kementerian Pertanian, ya kan? Ada yang di Sumatera Utara, ada sekarang di Merauke yang masih dipegang swasta, ya kan? Belum tahu. Nah, ini menurut saya perlu rapat khusus Presiden Prabowo menyelesaikan masalah ini, agar masalah tentang pangan ini, apakah betul negara mau masuk kepada produksi pangan dengan food estate, itu kan harus diputuskan, sehingga Agrinas Pangan Nusantara ini bisa beroperasi normal sebagai perusahaan. Kalau tidak, maka ini akan berlanjut terus masalahnya. Nah, saya pikir tidak salah. Jadi hanya mempercepat proses pengalihan aset-aset food estate dalam Agrinas Pangan Nusantara, sehingga sehingga Danantara bisa mencairkan dana untuk operasional daripada Agrinas Pangan Nusantara dengan underlying aset yang diterima dari pemerintah. Nah, pertanyaan publik ini, Bang Said, itu saya juga menangkap itu di media sosial, juga banyak berpikir, jangan-jangan apa yang dialami oleh Pak Dirut Agrinas ini juga dialami banyak di BUMN lain. Nah, dari informasi yang Anda dengar, apakah ada kasus serupa ini yang terjadi, tapi hanya saja yang lain masih bisa bersabar menahan diri, tetapi sementara Agrinas ini langsung mengundurkan diri gitu? Saya pikir banyak yang seperti itu. Coba bayangkan BUMN konstruksi yang tidak bisa membayar utang. Utang-utang yang sudah puluhan tahun utang swasta. Cuma nggak ada yang berani berteriak, dan itu saya pikir adalah beban-beban masa lalu yang sangat besar. Ya, hampir semua bangkrut menghadapi persoalan itu. Nah, itu menurut saya memang harus dibenahi oleh Danantara. Danantara kan juga sudah menyatakan bahwa BUMN konstruksi yang bangkrut, yang karena ditugasi oleh Presiden Jokowi, sehingga tidak bisa membayar subkontraktor, yang menyebabkan
perusahaan-perusahaan konstruksi swasta bangkrut, itu sedang harus dibenahi. Nah, saya pikir sama dengan akan menghadapi hal yang sama dengan saya pikir di kereta api cepat juga menghadapi persoalan yang jauh lebih berat. Karena memang tidak untung sama sekali. Jadi Nah, banyak sekali yang harus itu berat dibenahi. itu lah. Itu kalau kereta cepat jauh lebih berat ya sebenarnya problemnya ya. Ya, coba kita lihat Bang Hersu, untuk bayar bunga utang saja sekitar 2 triliun per bulan. Sementara penghasilan kotor hanya 2,65 triliun per bulan. Kalau hanya untungnya 20%, anggaplah labanya 20%, berarti hanya menghasilkan 400 triliun per bulan. 400 miliar? Ya, 400 miliar per bulan. Sementara bunga utang 2 triliun. Nah, ini persoalan-persoalan yang ditinggalkan Joko Widodo dan itu bisa sekali membuat PT Kereta Api yang sangat sehat itu KAI bisa keseret ke situ juga kan ya, Bang Said itu ya. Ya, itulah yang menyebabkan tiket-tiket kereta api juga naik, pemeliharannya turun karena kesedot ke sana gitu kan, kesedot untuk bayar utang. Nah, ini BUMN konstruksi contohlah, BUMN konstruksi itu utangnya sekarang mungkin 300-an triliun. Harga sahamnya turun tinggal 7% daripada saat dulu, ya kan? Nah, itu bangkrut betul-betul. Nah, ini semua dihadapi. Nah, jadi saya pikir yang dihadapi Agripalma Nusantara, Agrinas Pangan Nusantara itu dialami oleh banyak direksi perusahaan BUMN sekarang. Cuma yang berani mundur adalah Agrinas Pangan Nusantara. Oke, pertanyaan saya ini kan apalagi tadi Anda sebut ini kan dia orang dekatnya Pak Prabowo lah gitu. Apakah pengunduran diri ini sudah diterima oleh Danantara atau bahkan Presiden sendiri apakah sudah ada reaksinya berkaitan dengan ini? Saya pikir mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk secara serius untuk membenahi. Ini harus serius karena kalau enggak untuk membenahi seluruh BUMN yang rusak selama 10 tahun. Jadi saya berharap bahwa ini menjadi pemicu untuk meluruskan seluruh pengelolaan BUMN dengan baik berdasarkan kaidah korporasi yang baik sehingga tidak ada lagi pemaksaan memaksakan sesuatu untuk menjalankan ini. Saya menghormati Danantara kali ini karena dia ingin menegakkan betul-betul aturan walaupun bahwa ini perusahaan yang dibentuk oleh presiden, tapi kaidah-kaidah korporasi dia tidak tinggalkan. Tapi saya juga menghormati pengunduran diri ini karena karena nggak mungkin seorang dirut tidak punya uang tapi disuruh beroperasi. Jadi saya pikir ini ada pemicu untuk membenahi semua dengan kaidah-kaidah yang sama untuk membenahi seluruh kerusakan BUMN yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. Oke, baik. Terima kasih Bang Said itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.